Skandal naturalisasi Malaysia terungkap lagi. Pelapor mengungkap upaya FAM menutupi laporan FIFA sepenuhnya. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till Actually, I I am finally prove it. European. Never listen to the Not just no's, I feel just European. wanna keep moving. Keep my head up when I act. I think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years, Keep my head up, stay Beliau untuk bukan saja untuk diri dia personal, tetapi untuk FM itu kita nak lihat bahawa di peringkat Asia ini FM itu sudah mula diambil kira kan, atau pandangannya ataupun ini, dan kita salah sebuah negara yang sentiasa mendapat perhatian di peringkat Asia. Ini bukan lagi soal kalah menang. Bukan lagi soal naturalisasi atau tidak. Ini soal dokumen yang dikubur, laporan yang disunat, dan kebenaran yang sengaja dikunci dari publik. Seorang pelapor bicara, bukan ke media besar, bukan ke konferensi pers, tapi ke orang yang salah, dan ceritanya bocor. Dan jika rumor ini benar, maka skandal terbesar sepak bola Malaysia belum benar-benar dimulai. Pelapor yang tidak dimunculkan. Rumor ini berawal dari satu sumber anonim. Tidak muncul di TV. Tidak muncul di media arus utama. Disebut-sebut sebagai mantan konsultan administratif, atau pihak yang pernah bersinggungan langsung dengan berkas naturalisasi, atau orang yang melihat alur dokumen sebelum dan sesudah dikirim ke FIFA. Pelapor ini tidak menuduh secara terbuka. Ia membuka potongan demi potongan. Kalimatnya dingin. Laporan FIFA tidak pernah sampai ke publik dalam bentuk utuh. Dan sejak kalimat itu muncul, satu kata mulai beredar di belakang layar. Penutupan. Laporan FIFA yang diduga dipilih isinya. Menurut rumor pelapor, FIFA sebenarnya tidak mengirim satu dokumen sederhana, melainkan laporan panjang dengan catatan administratif, lampiran perbandingan data, dan rekomendasi tindakan. Namun yang beredar ke publik disebut-sebut hanya ringkasan yang sudah dibersihkan. Bagian yang diduga hilang, catatan tentang inkonsistensi data, pertanyaan soal proses verifikasi lokal, dan kalimat keras yang berpotensi memicu reaksi politik. Jika rumor ini benar, maka yang terjadi bukan salah tafsir, tapi kurasi kebenaran. FAM bertahan dengan diam. FAM tidak menyerang balik, tidak juga membuka semua dokumen. Mereka memilih jalan paling aman. Diam, pernyataan singkat, dan pengalihan isu ke performa di lapangan. Namun menurut pelapor, justru diam ini adalah strategi. Karena jika dokumen dibuka penuh, nama bisa terseret, tanggal bisa dipertanyakan, dan siapa yang menandatangani apa akan terlihat jelas. Pelapor menyebut satu kalimat yang sangat keras. Mereka tidak menyangkal. Mereka hanya berharap publik lupa. Jaringan keputusan, bukan satu orang. Rumor ini juga menolak narasi klasik. Ini kesalahan individu. Menurut pelapor, proses ini terlalu rapi untuk dilakukan satu orang. Disebut ada jalur komunikasi internal, persetujuan berlapis, dan sinkronisasi narasi jika masalah muncul. Artinya, jika benar ada upaya menutupi laporan FIFA, maka itu adalah keputusan sistemik, bukan kecelakaan. Dan disinilah skandal berubah jadi masalah institusional. Pemain hanya alat, bukan prioritas. Di tengah semua ini, siapa yang paling dirugikan? Bukan pejabat, bukan pengurus, tapi pemain. Pelapor menyebut, sejak awal, pemain tidak pernah diperlihatkan laporan lengkap. Tidak pernah diberi gambaran risiko sebenarnya. Hanya diyakinkan bahwa semua aman. Ketika sanksi FIFA mulai dibicarakan, narasi berubah cepat. Dari aman menjadi kita tunggu. Lalu menjadi ini di luar kendali. Dan pemain dibiarkan menggantung di ruang abu-abu. AFC, FIFA, dan dua cerita yang bertabrakan. Situasi makin keruh ketika AFC dan FIFA menyampaikan sinyal berbeda. AFC menenangkan, FIFA menekan. Pelapor menyebut, ini dimanfaatkan untuk menunda pengakuan, mengulur waktu, dan menjaga stabilitas domestik.
Namun rumor menyebut FIFA tidak pernah menarik laporannya. Yang berubah hanya cara disampaikan, siapa yang bicara, dan kepada siapa dokumen dibuka. Artinya, konflik ini bukan soal ada atau tidaknya laporan, tapi siapa yang mengendalikan narasi. Ketakutan terbesar jika semua terbuka. Pelapor menyebut satu hal yang paling ditakuti, bukan sanksi pemain, bukan teguran FIFA, tapi audit lanjutan. Karena jika FIFA membuka kembali arsip komunikasi, timeline pengiriman dokumen, dan proses verifikasi lokal, maka skandal ini bisa melebar ke kompetisi, ke musim-musim sebelumnya, bahkan ke kasus lain yang selama ini aman. Dan disitulah, menurut pelapor, sepak bola Malaysia tidak lagi bicara tentang satu kasus, tapi tentang kredibilitas. Jika pelapor ini benar, apa yang akan terjadi? Jika kesaksian ini terbukti, publik akan menuntut dokumen lengkap, pemain akan menuntut kejelasan, dan federasi akan berada di bawah tekanan internasional. Bukan lagi soal membantah media, tapi soal menjawab arsip. Kebenaran selalu punya waktu sendiri. Hari ini masih rumor. Besok, bisa jadi laporan. Lusa, mungkin jadi sidang. Tapi satu hal tidak pernah berubah dalam sejarah sepak bola. Dokumen bisa ditahan, narasi bisa dikendalikan, tapi kebenaran selalu bocor. Dan jika skandal ini benar-benar terbuka, bukan hanya pemain yang terluka, kepercayaan publik akan runtuh. Dan sepak bola Malaysia akan membayar harga paling mahal. Hilangnya legitimasi. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.